Siapa di sini yang masih kebingungan ketika ingin membuat sebuah latar belakang? Oke, jangan khawatir ya, karena di video ini kita akan bahas langkah-langkahnya sampai kita bisa membuat latar belakang yang baik dan benar. Latar belakang atau background of study itu merupakan bagian penting dalam sebuah karya tulis atau penelitian yang menjelaskan alasan, konteks, dan urgensi topik yang akan dibahas. Nah, berikut di sini di video ini kita akan belajar ya, serta saya akan menunjukkan beberapa langkah-langkah untuk membuat latar belakang yang baik dan benar. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama atau step awal kita buka dengan konteks umum. Oke, sebelumnya sudah saya tuliskan di sini ya, judulnya yaitu latar belakang. Oke, di sini kita ketikkan buka dengan konteks umum. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pada bagian ini kita bisa menjabarkan isu-isu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan dengan baik. Nah, di sini tertulis, di era teknologi informasi, penggunaan media pembelajaran berbasis digital telah menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan modern. Nah, jadi kita buka ya dengan konteks umum-umum seperti ini. Nah, kita jabarkan penggunaan media pembelajaran yang digital telah menjadi kebutuhan penting. Nah, seperti itu. Jadi, konteks umumnya teman-teman untuk yang poin pertama atau step pertama ini. Oke, teman-teman, untuk step yang kedua di sini kita mulai dengan memberikan fakta atau indikator ya. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini kita bisa memberikan fakta-fakta tentang penelitian yang akan kita lakukan ya, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya bisa teman-teman perhatikan berikut ini. Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan tahun 2004, lebih dari 60% guru di Indonesia telah mencoba menggunakan media interaktif dalam proses pembelajaran. Namun, pemanfaatannya belum maksimal. Nah, jadi seperti itu teman-teman, fakta dari penelitiannya yaitu bahwa guru di Indonesia itu 60% sudah menggunakan ya. Namun, pemanfaatannya saja masih belum maksimal. Jadi seperti itu ya, memberikan bukti atau indikator dari penelitian kita. Nah, lanjut untuk step yang ketiga, kita menjelaskan dampak atau konsekuensinya. Oke, kita ketik dulu ya. Seperti ini untuk step yang ketiga. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan ya dampak atau konsekuensinya jika kita tidak mengatasi atau tidak memberikan solusi dari masalah yang sudah kita paparkan di atas. Nah, contoh kalimatnya bisa teman-teman perhatikan ya di sini ya. Di sini dimulai atau diawali dengan akibatnya pembelajaran seringkali masih bersifat satu arah, sehingga siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar secara aktif. Nah, jadi di situ dipaparkan dengan jelas teman-teman, yaitu dampak atau konsekuensinya jika tidak segera diatasi. Seperti itu. Untuk step selanjutnya, di sini kita bisa menunjukkan gap ya atau kesenjangan atau bisa juga kekurangan dari penelitian yang ada sebelumnya. Di sini tujuannya ya kita bisa menunjukkan apa yang belum diteliti gitu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan penelitian yang masih banyak belum dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa membuat kalimatnya seperti berikut ini ya. Bisa diperhatikan. Nah, jadi seperti ini ya. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti efektivitas media digital terhadap hasil belajar. Belum banyak yang membahas dampaknya terhadap motivasi belajar siswa di tingkat SMA. Nah, jadi penelitian sebelumnya itu hanya kepada efektivitas ya media digital gitu terhadap hasil belajar. Namun belum tentang dampaknya terhadap motivasi belajar gitu. Jadi di sini kita menunjukkan kurangannya dan kemudian kita akan membuat penelitian yang masih belum banyak diteliti tersebut, yaitu dampaknya terhadap motivasi belajar siswa di sekolah atau di SMA di sini ya, gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita rumuskan pernyataan masalah. Nah, pada bagian ini kita nyatakan ya atau kita memaparkan inti masalah yang akan kita teliti di penelitian kali ini. Nah, contoh kalimatnya bisa diperhatikan ya seperti berikut ini.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMA. Nah, jadi itu ya pernyataan masalahnya, pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMA. Dan sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir ya, atau langkah yang keenam. Kita bisa menutup penelitian dengan tujuan atau kontribusi. Nah, pada bagian ini kita bisa memaparkan ya tujuan penelitian kita dan juga manfaat penelitian kita. Nah, mari kita perhatikan untuk bentuk kalimat yang kita bisa gunakan seperti berikut ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap motivasi belajar siswa SMA. Nah, seperti ya teman-teman, jadi untuk tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap atau pengaruhnya ya terhadap motivasi belajar siswa SMA. Oke teman-teman, yang terakhir kita tinggal edit ya, kita hapus bagian yang cetak tebal ini, saya hapus semuanya, kemudian saya jadikan paragraf yang baik dan benar, di mana di sini terdapat 3 alinea ya, atau 3 paragraf seperti ini. Dan kemudian untuk fontnya, ini saya menggunakan Arial ukuran 12 ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan ketentuannya masing-masing. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.